Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk berikutnya yaitu saya akan mengoreksi punya Mas Ali Taufik ya. Sebelumnya tadi sudah saya koreksi punya Pak Ade Irawan dan Yulia Saputri. Jadi mungkin mereka saya singgung sekalian bab 1-2 karena mereka itu mahasiswa bimbingan saya. Jadi yang bukan mahasiswa bimbingan saya, mungkin saya udah bab 1-2 dulu udah saya kasih masukan. Ya ini untuk semuanya saja. Jadi kalau memang tidak diikuti ya monggo, ya kalau diikuti ya syukur, dan lebih intensif silahkan ya bab 1-2 itu dengan pembimbing masing-masing ya. Terus berikutnya saya sampaikan berkali-kali ya, jika Anda ingin mendapatkan nilai yang baik ya, saya kasih A. Syaratnya yang pertama minimal 6 dan ini dan ya, berarti harus kalau dan berarti dua syarat ini harus terpenuhi ya, dan harus melampirkan lembar pengesahan atau persetujuan dari pembimbing yang menyatakan bahwa proposal Anda layak diujikan pada bulan Februari ya, bebas tanggalnya berapa, yang penting bulan Februari akhir, tengah, atau awal ya, seperti itu. Jadi untuk semuanya saya nih untuk setelah UTS saya fokus ke Anda memberi masukan di bab 3 ya, di bab 3, terus juga di PowerPoint ya, di PowerPoint-nya jumlah slide-nya, terus dari desain seperti itu saya akan kasih masukan. Tadi ke Pak Ade udah, yang Mbak Yulia juga karena itu mahasiswa bimbingan saya jadi sudah intensif mengenai PPT. Oke, ini berikut ini usul ke masukan ke Mas Ali Taufik ya. Jadi di sini ada jenis dan harus lengkap ya strukturnya. Yang saya perhatikan Mas Ali Taufik itu baru ada definisi operasional ya. Terus apa lagi ini? Tahapan penelitian, ada instrumen penelitian. Nah, oke, saran saya semuanya ya, coba lihatlah skripsi kakak angkatan Anda terlebih dahulu di kampus ya, silahkan dipinjam sebentar atau ya minimal lihat strukturnya ya, lihat daftar pustaka dan sebagainya. Nah, oke. Nah, ini semuanya yang belum lengkap nih. Jadi harus ada ini, jenis dan rancangan penelitian, lokasi penelitian di mana, populasi dan sampel, data dan sumber data penelitian, instrumen penelitian, ini jika ada ya. Ya kalau tidak ada jangan dipaksakan ya. Kalau memang memerlukan instrumen penelitian ya harus ada. Ada uji kesahihan instrumen ya. Ada teknik pengumpulan data, terus ada teknik analisis data. Oke, seperti itu Mas Ali. Oke, untuk berikutnya saya beri masukan ke Pak Edi ya, cari kalem. Jadi perhatikan kajian yang relevan ya. Ini belum ada kok isinya, analisis rasio keuangan ya. Kajian relevannya di mana? Seperti itu ya. Belum muncul. Ini sangat kerangka pikir ya. Mohon dilengkapi lagi Pak. Nah, sama saya tadi masukkan ke Pak Ali Taufik ya. Jadi harus ada seperti ini di metode penelitian ya. Ada jenis dan rancangan penelitian sampai akhir teknik analisis data ya. Yang saya di sini bukan metodologi penelitian, jadi di sini metode penelitian, di sini jenis dan rancangan penelitian dan berikutnya. Nah, ya. Masih sedikit ya, belum lengkap, tolong silahkan Anda secara intensif bimbingan dengan pembimbing Anda ya, biar bisa cepat
Ya, saya harapkan bisa ujian proposal di bulan Februari. Oke. Berikutnya yaitu penelitian dari Mbak Via Adianingsi, mengambil judul pengaruh citra merek ya brand image terhadap keputusan pembelian smartphone di toko Agung Seluler Majenang Cilacap. Oke. Di sini oke, ini udah bagus ini. Dikit lagi ya. Kalau ada masukan mungkin. Oke, langsung saya bab 3 ya. Karena ini bab 1-2-nya udah oke. Hipotesis, oke ya, ini yang betul ya. Tidak ada pengaruh antara citra merek terhadap keputusan pembelian smartphone. Oke, ada pengaruh citra merek. Oke. Ya, seperti ini hipotesis tuh. Nah, di sini metode ya, metode penelitian bukan metodologi. Terus di sini A-nya itu harusnya jenis penelitian bukan metode penelitian, jadi jenis penelitian. Oke. Oke, bagus ini. Nah, ini kisi-kisi instrumen, Mbak. Ini belum. Jadi, silakan Mbak Bia membuat kisi-kisi instrumen dan nanti instrumen juga dibuat ya, angketnya. Oke. Teknik pengumpulan data, oke. Teknik analisis. Oke, ada satu uji validitas dan reliabilitas instrumen, validitas. Oke. Strategi deskriptif. Uji asumsi dasar, oke, bagus. Ini ya, maksud saya ini tadi yang saya pertama tadi siapa ya? Mbak Yulia ya. Nanti silakan susunannya seperti Mbak ini ya, Mbak Via. Uji normalitas, uji linearitas, analisis regresi. Nah, langsung yang digunakan berarti analisis regresi sederhana ya. Jadi tidak usah dibagi dua. Tapi kalau yang dua tadi Mbak Yulia berarti analisis regresi A, analisis regresi sederhana, B, analisis regresi berganda ya. Nah, kriteria pengambilan keputusan hipotesis belum ada ya di sini. Jadi hipotesis ditolak, hipotesis diterima ya. Itu harus dimunculkan di sini. Oke. Ya, berikutnya saya cek PPT-nya. PPT. Oke. Oke. Tapi bagus ini besar terbaca bagus ya. Oke. Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan, kajian teoritis, kerangka pemikiran. Oke. Metode penelitian lokasi. Oke. Ya. Saya rasa kalau menurut saya ini kalau ya udah layak kalau menurut saya untuk diujikan ya. Silakan dengan pembimbing apakah udah layak apa belum, silakan intensif dengan pembimbing. Oke. Berikutnya Pak Ali Mastur ya, cari ganjaran. Jadi mengambil judul pengaruh usaha mikro kecil menengah ya terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Banjaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Ya, ini judul proposalnya, pembimbingnya Pak Solihun. Oke, ini udah bagus, udah lengkap bab 1-2. Cuma di bab 2, bab 2 ya. Bab 2 tadi ada yang yang kurang pas ya penempatannya di bab 2, yaitu pada kajian penelitian relevan ya. Jadi belum pas secara penempatan penulisan.
A ya, A terus baru B. B itu kan kajian penelitian yang relevan ya. Nah, ini seharusnya ditulis bawah ya. Sebelum C persis ya, kan di sini masih apa? Nah, ada dua pertumbuhan ekonomi kan masih lanjutan yang A tadi. Yang B itu ditulisnya di bawahnya ini, di atasnya C ya, kerangka berpikir, kerangka pikir. Nah, di atas sini B nanti dipindahkan ke sini, Pak, ya. Terus di kerangka pikir di sini kerangka pikir, di sini kerangka konseptual ya, kerangka pikir lah. Ya, pikir saja. Kalau pikir saja, konseptual saja. Ini di sini belum sumber ya, sumbernya ini paradigma penelitian. Ini gambar paradigma penelitian gitu aja ya. Jadi di sini sumbernya belum ada dari mana, silakan dicantumkan. Hipotesis coba saya cek. Oke. Oke, bolehlah perkembangan UKM tidak berpengaruh terhadap oke, bagus. Nah, oke kita ke bab 3. Ini hapus nih angka 1. Populasi dan sampel. Kalau menurut saya, ya, populasinya Pak cari ya Pak ahli. Jadi populasinya ya UKM ya. UKM di Banjaran itu ada berapa? Misal UKM-nya ada 10, terus mau diteliti berapa? Ya kalau memang ya menganut ya terserah nanti sampel mau diambil semua atau mau berapa, yang penting nanti ada acuannya dari pendapat siapa ya. Ini kalau menurut saya populasi itu ya silakan didiskusikan kembali dengan pembimbing. Yang populasi, yang maksud populasi di sini yang mana, sampel yang mana ya, seperti itu. Ini ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Di sini teknik pengumpulan data. Ya, di sini hasilnya isinya teknik analisis data, jelas salah. Ya, jadi teknik analisis data nanti ada subbab lain. Nah, di sini tadi teknik pengumpulan data apa? Misal teknik pengumpulan data ada instrumen atau angket. Yang kedua wawancara, misal. Yang ketiga dokumentasi, biasanya seperti itu. Nah, baru di sini DE. Berarti teknik analisis data ya, teknik analisis data. Seperti itu. Saya tanya instrumen penelitian juga belum dimunculin. Silahkan diskusikan dengan pembimbing. Instrumen penelitian perlu enggak ya? Kalau menurut saya perlu ya, instrumen penelitian ya, nanti ada Anda membuat kisi-kisi instrumen. Ya. Jadi sebelum teknik analisis, pengumpulan data berarti instrumen ya, instrumen penelitian. Terus teknik pengumpulan data baru teknik analisis data. Nah, dalam teknik analisis data seperti tadi ada uji validasi instrumen. Jadi ada uji instrumen ya yang pertama uji validitas dan reliabilitas. Tadi yang sebelumnya tadi Mbak Pia udah lengkap. Yang kedua ada uji asumsi klasik ini ya, yang terdiri dari normalitas, terus autokorelasi, ini linearitas gak masuk malah nih. Ada uji Gleiser ya, ya silakan yang mudah aja yang masuk, yang sekiranya mendukung penelitian Anda silakan dimasukkan ya. Linearitas ini belum ya, masuk aja. Uji normalitas, linearitas masuk, harus dimasukkan, belum masuk ini. Oke, uji hipotesis, ada regresi linear sederhana. Oke.
Uji koefisien determinan R2 R pangkat 2. Oke, itu mungkin masukan dari saya. Ya, silakan di daftar pustaka dilengkapi. Oke, saya cek dulu PPT. Oke, ini PPT-nya. Ini masih 20 slide. Ya. Dikurangi ya, jadi 15 lah. Ini mah 15, maksimal 15. Karena Anda nanti ketika ujian proposal itu biasanya presentasi 10 sampai 15 menit ya. Dibedakan slide-nya jangan terlalu banyak ya. Oke. Seperti itu. Oke, untuk berikutnya yaitu Mbak Yoni ya, Mbak Yoni. Oke, ini udah lengkap, saya perhatikan, saya cek ya. Oke, di sini koreksinya dikit ya, tadi udah untuk yang lain. Nah, ini udah lengkap ya. Cuma ini kurang rapi mungkin. Nanti kalau ini di berupa PDF ya. Nah, ini yang belum kisi-kisi instrumen ini dilengkapi ya Mbak Yoni. Masih kosong-kosong nih, masih kosong ya. Ya silahkan dirapikan. Mungkin SPSS yang terbaru lah, yang 20 atau 25, yang 16. Kasih. Ya boleh, gak apa-apa sih pakai SPSS 16, gak apa-apa, sama saja. Gak apa-apa. Ya. Tapi biasanya kan penguji biasanya masih yang lama gitu. Kalau saya sini nggak masalah SPSS 16 nggak apa-apa. Tapi kadang ada penguji yang menginginkan yang terbaru. Nah ini masih kosong-kosong ya. Oke, saya menuju asumsi. Oke, udah lengkap. Cuma ini penulisannya aja belum rapi. Ini udah pada lengkap ini. Nah, di analisis regresi Anda ada dua, berarti harus dibagi. Ada analisis regresi sederhana, ada analisis regresi berganda. Ya, sama tadi ke Mbak Yulia. Uji hipotesis. Oke, dirapikan lah penulisannya ya. Oke. Saya cek PPT. Nah, PPT-nya ini. Langsung nggak usah dalam bab ini berisikan ini, nggak usah ya, langsung misal bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang, 2 identifikasi, 3 misal rumusan, tujuan. Jadi nggak usah bab 1 kan ini terlalu banyak slide jadinya ini ya. Ini masukkan semua Mbak ya. Ini latar belakang masalah, identifikasi, yang lain rumusan, tujuan ya tulis ya. Ini nggak jelas ini nanti. Nah, oke, ini kurang lengkap. Bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari A, kajian teori, B, penelitian relevan misalkan ya. Terus kerangka pikir, hipotesis seperti itu. Ya ini terlalu boros ya slide-nya ini. Kan sebenarnya ini bisa dalam satu slide ya, kajian pustaka, mungkin kajian teori 2 slide ya. Ya ini terlalu boros, ini kurang rapi ini. Dalam bab 2 berisikan ini, ya berisikan ini. Jenis penelitian, ya lokasi, populasi, oke. Nah ini, ya ini lanjutan ini. Jadi dilengkapi lah. Nanti coba lihat punyanya Pak Ade Irawan ya. Oke, nih ya, kesemuanya aja nih. Saya contohkan yang udah rapi tadi, yang 1 tadi Mbak Pia Dianingsi, ini yang kedua yang udah rapi.
dari Pak Dairawan ya. Silahkan bisa diikuti nanti bagi yang lain ya, dari seperti ini ya. Nah, ada latar belakang, silahkan ya, latar belakang jelaskan, silahkan. Ini poin-poin ini ada dijelaskan, terus identifikasi masalah ya, ada batasan masalah, ada rumusan masalah. Nah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Oke. Terus berikutnya penjelasan istilah. Ini hanya 14 slide. Bab 2 kajian pustaka, kajian teori, 1 BRI link, 2 badan usaha, kerangka-kerangkanya. Silahkan disampaikan nanti. Ini pendapatan BUMDes, ada desa ya, oke. Kajian penelitian relevan nanti. Nah, tadi saya sudah sampaikan di Zoom. Jadi tabel penelitian relevan dimasukkan ya, minimal judul-judulnya ya, nggak usah terlalu banyak, judulnya saja. Kerangka pikir juga dimunculkan, ini belum dimunculkan di sini. Oke. Hipotesis, nah ini hipotesis yang betul ini, tidak terdapat perbedaan peningkatan pendapatan BUMDes di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes sebelum dan sesudah adanya BRI link. Ya, terdapat perbedaan peningkatan pendapatan BUMDes di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes sebelum dan sudah adanya BRI link. Nah, seperti udah saya sarankan ya, udah saya kirim link YouTube saya. Di situ udah membahas tentang apa penggunaan SPSS untuk pengujian hipotesis komparatif ya. Di situ ada independent sample test, ada variety sample test, ada Mann-Whitney, ada uji Wilcoxon ya, terus ada yang lainnya ya. Seperti itu ya, silakan dipahami pakai uji yang mana penelitian Anda ini ya, yang perbandingan terutama yang eksperimen yang seperti ini ya, ada perlakuan sebelum dan sesudah, ada perlakuan atau adanya suatu model atau suatu apa ya. Jadi kan adanya suatu ada berling, apakah ada peningkatan perubahan peningkatan pendapatan ya, silahkan dipahami. Jadi Anda kalau udah paham itu yang udah saya kirim link itu, SPS sudah paham bisa mengaplikasikan, udah bembat lancar jaya. Oke. Metode penelitian ya, jenis dan rancangan penelitian, ada lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel. Oke. Di sini kan populasi BUMDes itu ada 21 karena di setiap desa ada, di Salem ya ada 21. Nah, sampelnya yang diambil hanya 2 desa. Oleh ya. Misalnya di sini desa Windu Sakti dan desa Citimbang. Nah, ada variabel dan definisi operasional, ada instrumen penelitian ya. Teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data. Nah, seperti tadi saya bilang, di uji beda, saya kasih masukan tadi, di uji beda berarti tadi menggunakan apa? Langsung uji beda, misal dependent sample test atau varied sample test atau yang lainnya, silahkan langsung dimunculkan, tidak apa-apa ya. Oke, itu mungkin dari saya. Silahkan jadi masukan saya, monggo dipakai ya, monggo, syukur ya tidak silahkan, yang penting bukti Anda memperbaiki apa saran saya atau pembimbing Anda. Intinya saya gini ya, saran saya mungkin tidak diikuti ya nggak masalah, yang penting saya buktinya gini, Anda udah proposal Anda udah layak diujikan pada bulan Februari 2021. Itu udah indikator saya bahwa berarti saya mengajar di seminar proposal tergolong sukses ya. Mungkin dari sekitar berapa belasan, ketika ada yang memang target kok hampir 100%, berarti saya sangat puas dengan capaian selama ini. Oke, silakan, itu tergantung Anda mau cepat atau tidak proposal skripsi atau skripsi Anda, itu tergantung diri Anda ya. Kalau tidak ada progres 1 minggu 2 minggu ya, atau progresnya sebulan sekali ya, berarti ya ada yang mungkin progres cepat, ada yang progres lama, ada yang lambat dan sebagainya, itu tergantung Anda. Oke, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.